Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Istiana Eka Putri, NIM 937706619, Prodi Sosiologi Agama semester 3, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai materi fikih muamalah dari bab 1 hingga bab 14. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah fikih muamalah. Bab pertama, fikih muamalah dan ruang lingkupnya. Pengertian fikih. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan pengertian muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti jual beli, sewa menyewa, dan hutang piutang. Jadi dapat disimpulkan fikih muamalah ialah suatu pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dari dalil-dalil syara yang terperinci. Fikih muamalah dibagi menjadi dua. Yang pertama, al-muamalah al-adabiyah, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hal-hal yang termaksud fikih al-adabiyah adalah ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan dan pemalsuan. Lalu yang kedua, al-muamalah al-madiyah, yaitu muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Yang termaksud muamalah al-madiyah diantaranya adalah jual beli, gadai, jaminan atau tanggung jawab, pemindahan hutang, upah, persoalan harta dan tenaga. Mengenai makna akad dan ruang lingkupnya. Akad dalam bahasa Arab berarti ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret atau abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Rukun-rukun akad. Yang pertama, akid, yaitu orang yang bertekad atau bersepakat. Yang kedua, maqud alaih, yaitu benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual beli. Yang ketiga, maudu al-akad, yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Yang keempat, sighat al-akad, yang terdiri dari ijab qabul. Macam-macam akad dibagi menjadi 3. Yang pertama, akad munjiz, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesainya akad. Yang kedua, akad mualaq, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang telah ditentukan dalam akad. Yang ketiga, akad mudaf, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang mengenai penanggulangan pelaksanaan akad. Pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad. Bab 4 tentang bai dan ruang lingkupnya. Bai atau jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih itu disebut dengan al-bai, yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Menurut istilah terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak.
Rukun jual beli dibagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang bertekad atau penjual dan pembeli. Yang kedua, nilai tukar barang berupa uang dan barang yang dibeli. Yang ketiga, sighat atau ijab qabul. Macam-macam dai dibagi menjadi 3. Yang pertama, jual beli benda yang kelihatan. Yang kedua, jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan artinya pesanan. Dan yang ketiga, jual beli benda yang tidak sah. Bab 5 tentang ijarah dan ujrah serta ruang lingkupnya. Pengertian ijarah. Ijarah menurut bahasa adalah upah, tapi menurut istilah ijarah adalah akad terhadap manfaat dengan adanya upah. Sedangkan pengertian ujarah adalah biaya, jasa atau upah, seperti tenaga yang kita keluarkan mendapat penghargaan sebuah upah atau yang memiliki nilai ekonomis. Rukun ijarah dibagi menjadi 4. Yang pertama, barang yang disewakan. Yang kedua, orang yang menyewa. Yang ketiga, adanya ijab qabul. Dan yang keempat, adanya imbalan atau upah. Sedangkan rukun ujarah dibagi menjadi 4. Yang pertama, 2 orang yang sedang berakad. Yang kedua, adanya ijab qabul. Yang ketiga, sewa atau imbalan. Dan yang keempat, ada manfaatnya. Bab ke-6 tentang ariyah dan ruang lingkupnya. Ariyah diambil dari kata arah yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, ariyah berasal dari at-ta'awaru yang artinya saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam-meminjam. Macam-macam ariyah dibagi menjadi 2. Yang pertama, ariyah mutlak dan ariyah muqayyadah. Ariyah mutlak adalah pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun. Sedangkan ariyah muqayyadah adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi waktu dan kemanfaatannya. Bab 7, qard dan ruang lingkupnya. Secara etimologi, qard berarti pinjaman hutang, atau biasa berarti memberikan pinjaman hutang. Sedangkan secara terminologi, qard adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari tanpa unsur tambahan. Rukun qard dibagi menjadi 4. Yang pertama, muqrid adalah pihak yang memberikan pinjaman hutang. Yang kedua, muqtarid, yaitu pihak yang menerima pinjaman hutang. Yang ketiga, muqrad, adalah objek dalam akal qardu yang disebut piutang. Yang keempat, sighat, yaitu ijab dari pihak muqrid yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan penggantinya. Bab 8, ran dan ruang lingkupnya. Ran merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara itu sebagai jaminan, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Rukun ran dibagi menjadi 3. Yang pertama, pelaku akad atau orang yang menggadaikan, dan al-murtahim atau orang yang menerima gadai. Yang kedua, objek akad, dan yang ketiga, sighat. Bab 9, syirkah dan ruang lingkupnya. Secara bahasa, syirkah ialah mencampurkan 2 bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh 2 belah pihak atau lebih yang bersangkutan untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Macam-macam syirkah dibagi menjadi 4. Yang pertama, syirkah inan, yaitu syirkah antara 2 belah pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja dan modal.
Yang kedua, syirka abdan, yaitu syirka antara dua orang atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi amal. Yang ketiga, syirka wujuh, yaitu kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seorang di tengah masyarakat. Dan yang terakhir, syirka mufawadah, yaitu syirkah yang menggabungkan semua syirkah sebelumnya. Bab 10. Mujaraah atau mukharabah dan musyakoh. Mukharabah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari benih yang cukup mahal, seperti cengkeh, pala, vanili, dan lain-lain. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dapat dilakukan kerjasama mukharabah. Sedangkan musyakoh secara bahasa diambil dari al-saqoh, yaitu seseorang yang bekerja pada pohon tamar, anggur, atau pohon-pohon lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Menurut terminologi, musyakoh adalah akad untuk pemeliharaan tanaman dan lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Bab 11. Mudorobah. Secara etimologi, mudorobah berasal dari kata drop, yang artinya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar, berubah, mencampur, dan berjalan. Namun, menurut terminologi, mudorobah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan bekerja dengan pihak lain. Macam-macam mudorobah dibagi menjadi dua. Yang pertama, mudorobah mutlakah, yaitu akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara sahibul mal selaku investor dengan mudorib selaku pengusaha yang berlaku secara bebas. Dan yang kedua, muqayyadah, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih, antara sahibul mal selaku investor dengan pengusaha atau mudorib. Investor memberikan batasan tertentu baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrumen, maupun pembatasan lain yang serupa. Bab 12 ialah hibah, sedekah, dan hadiah. Pengertian hibah berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat masih hidup kepada orang lain secara sukarela, baik berupa harta ataupun yang lainnya. Penerima hibah tidak diwajibkan memberi imbalan jasa atau hadiah yang diterima, sehingga tidak ada ketetapan apapun setelah hibah diberikan atau diterima oleh orang lain. Lalu, pengertian sedekah ialah semangat berbagi pada orang yang membutuhkan, memberi pada orang yang kurang mampu, dan membutuhkan semangat filantropis dalam diri. Sedekah lebih luas dari zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbang harta, namun sedekah mencangkup segala amal atau perbuatan baik. Sedangkan hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan dimaksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Hukum memberikan hadiah adalah mubah, selama itu sesuatu yang positif. Tujuan memberi hadiah adalah sebagai bentuk imbalan terhadap kebaikan orang yang diperbuat baik. Bab 13. Riba dan ruang lingkupnya. Riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syarah, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya. Macam-macam riba dibagi menjadi 4. Yang pertama, riba fad, yaitu pertukaran dengan barang yang sejenis namun dengan takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan termaksud barang yang ribawi. Yang kedua, riba nasi'ah, merupakan penangguran penyerahan barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Yang ketiga, riba qard,
yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Dan yang keempat, riba jahiliyah, yaitu utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu untuk membayar. Bab 14, munakahat dan ruang lingkupnya. Munakahat atau pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntutan Allah. Syarat dan rukun pernikahan dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada calon suami. Yang kedua, ada calon istri. Yang ketiga, ada wali nikah. Yang keempat, ada 2 orang saksi. Dan yang kelima, ada ijab qabul. Sekian penjelasan mengenai seluruh materi fikih muamalah dari bab 1 hingga bab 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.